Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik saja kan? Kali ini kita membahas terkait Mas Gibran. Kali ini ada update terbaru dari kegiatan Mas Gibran. Kali ini Mas Gibran mendatangi Banyuwangi, dikenal dengan kandang banteng. Bahkan hari itu sempat viral karena orasi dari Cak Lontong yang sempat ngamuk-ngamuk hari itu di sana. Dan sampai sekarang Cak Lontong kabarnya kurang banyak peminatnya lagi ya, kurang dipanggil oleh stasiun TV dari program-program, sudah kurang nampak ya. Mungkin gara-gara imbas dari situ ambruk sama-sama ya, kandang banteng ambruk, Cak Lontong pun ambruk. Kita lihat ya, kali ini jadi tempat kesukaan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Sebelum kita ke videonya, bantu like, subscribe, dan share dulu video saya. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Selama 2 hari ini, tanggal 23 dan 24 Juni, Mas Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia, mengunjungi Banyuwangi. Kalian masih ingat kan kalau aku sebutkan Banyuwangi? Kalian masih ingat pasti dengan namanya Cak Lontong. Itu yang kemarin itu, nomor piro telu loro. Nomor piro telu loro. Iku apa iku cangkemmu iku? Hah? Napa iku jarimu kiting-kiting iku? Rayun desa. Kon sapa kon? Kon sapa kon? Hah? Kon sapa kon? Desa. Kalian masih ingat dengan insiden tersebut? Iya. Ya, biar tahu kalian, saat ini Banyuwangi merupakan daerah yang sangat dihormati oleh Prabowo Gibran. Karena apa? Ternyata Banyuwangi sudah lama menjadi kandang banteng. Iya. Betul ya. Setelah Prabowo Gibran, kandang banteng runtuh. Salah satu yang menjadi penentu kandang banteng runtuh di Banyuwangi yaitu adalah Cak Lontong sendiri. Makanya sampai sekarang Cak Lontong nggak berani ke Banyuwangi. Iya. Kalaupun ke Banyuwangi, kalau naik mobil, dia pakai mobil yang kaca filmnya itu nyampe 90%. Wah, gelap kali. Hampir bisa dipastikan tidak kelihatan dari luar. Dari dalam pun gelap kali itu pun. Ya, jadi beliau bekerja mengunjungi ya Banyuwangi dan Bondowoso ya, karena melakukan kunjungan kerja ya. Wajar beliau melakukan kunjungan kerja ya kan ke daerah Banyuwangi dan Bondowoso. Ingat apa? Kunjungan kerja, bukan mengunjungi Bapak Kasmujo. Bukan mencari tempat KKN bapaknya. Iya. Bukan menjumpai humas UGM. Iya. Nggak penting itu ya kan. Dan tidak sedang dalam rangka menemui sesepuh Solo yang menyebutkan keluarga Bapak Joko Widodo PKI. Iya. Nah, kalau itu kerjanya Rismon. Nggak ada kerja lain. Ya, jadi Rismon melakukan kunjungan kerja dalam rangka menipu dan juga memfitnah. Nah, Bapak Gibran Rakabuming Raka kunjungan kerja karena ingin memajukan rakyat yang ada di Jawa Timur. Beda kelas. Beda lah, jauh. Beda dong. Yang satu wakil presiden, yang satu wakil apa itu? Jawab ya, wakil apa ya? Jadi Bapak Gibran ya mendarat di Bandara Blimbing Sari ya di daerah Banyuwangi ya pada hari Senin. Nah, ketika mendarat di Blimbing Sari, beliau itu langsung menuju ke perkebunan tebu ya, perkebunan tebu yang merupakan di sana juga ada pabrik gula. Nama pabrik tersebut adalah IGG. IGG itu industri gula Glenmore ya. Jadi itu milik PTPN ya, milik negara gitu. Ya, jadi beliau melakukan kunjungan tersebut karena merasa perlu untuk meningkatkan produksi gula. Karena kita tahu selama ini bahwasanya Indonesia itu
selain menjadi pengekspor gula, ternyata Indonesia juga kadangkala menjadi negara pengimpor gula. Kalau ekspor, ya Indonesia itu ekspor ke Vietnam, ke Thailand, ke Amerika Serikat, dan juga ke Malaysia. Kalau impor, ya Indonesia itu mengimpor gula dari Thailand, setelah itu dari India dan juga dari Australia. Tapi tenang aja ya, ekspor kita itu lebih besar daripada impor. Iya. Nah, ya, jadi perlu ada bisa dikatakan ada yang mendorong ya supaya produksi gula itu boleh bagus gitu ya. Bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan domestik dalam negeri, tapi diharapkan juga bisa memenuhi kebutuhan luar negeri gitu, supaya kita bisa bersaing dengan negara lain. Nah, itu baru namanya anak muda, memikirkan bagaimana negara ini bisa swasembada pangan, ya bisa bertahan, ya bisa juga bersaing dengan negara lain, bukan bersaing dengan ijazah Bapak Presiden Jokowi. Lucu kali. Yang notabene sebetulnya ijazahnya saja pun di Jepang itu sedang dipertanyakan. Betul. Pung, kau janganlah balik-balik ke Rismon, Pung. Kau sekarang mau memberitakan Bapak Gibran atau Bapak Rismon? Ya, aku hanya mencoba membandingkan antara yang dua itu. Iya, betul. Supaya kalian jangan terjebak dan kalian bisa ya menilai yang mana putra bangsa betulan dan mana putra bangsa gadungan. Gadungan ya. Ya, putra bangsa betulan itu putra bangsa yang memikirkan bagaimana kemajuan bangsanya. Gitu, bukan kemajuan nasibnya. Ini kan mereka kan sedang memperjuangkan nasibnya ini di Polda. Ya, gak tahu aja kalian. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya, Mas Gibran, sebelum ke Banyuwangi, Mas Gibran laporan dulu nggak sama Mas Hengki? Siapa itu Mas Hengki? Mas Hengki itu orang kuat di Banyuwangi itu. Kayaknya baru dengar kami pun. Jadi begini ya, Banyuwangi itu adalah bisa dikatakan satu kabupaten yang sangat beruntung. Yang pertama, karena mendapatkan perhatian dari Mas Wapres dan juga Bapak Prabowo Gibran secara khusus. Dan yang kedua ya, lahirnya YouTuber Nusantara itu salah satu YouTubernya itu dari Banyuwangi ya, yang namanya Mas Hengki, Banyuwangi Official. Siapa beliau? Beliau adalah orang yang sempat ya, yang pertama sekali memviralkan Opung Parbelak. Nah, kalian perhatikan dulu. Ini sedikit aja ya informasi. Kalian perhatikan dulu pakaian yang dipakai Opung Parbelak. Ini adalah pakaian ciri khas dari Banyuwangi. Nah, ini Mas Hengki sendiri yang kirim ya. Kemarin itu karena sebagai permintaan maaf karena dia udah banyak kali ngambil videoku. Ya, jadi ada udang, ada bajunya. Ini dia. Ya, aku bangga sekali dengan budaya Indonesia, ya, dan juga termasuk budaya Banyuwangi. Luar biasa lah. Gitu dia. Ya, jadi besok-besok Mas Gibran kalau laporan dulu sama Mas Hengki. Japri saya. Kan begitu, bukan demi keamanan Mas Wapres, enggak, karena aku tahu Mas Wapres keamanannya dijamin sama Pas Pampres. Bukan biar bisa Mas Hengki itu podcastan sama Mas Gibran. Lumayan Mas, 3 konten. Ya, jadi itu sedikit ya, YouTuber Nusantara itu lahir karena salah satunya Mas Hengki. Pendirinya itu 3 orang ya, Opung Parbelak ya, Sumatera Utara. Setelah itu Mas Agri Fanani Tangerang, yang ketiga Mas Hengki dari Banyuwangi. Luar biasa. Ya, sekarang udah 26 anggota YouTuber Nusantara berawal dari 3 orang ini. Udah stop, Bung. Jangan puji-puji diri sendiri. Bukan puji diri sendiri. Supaya kalian tahu cikal bakal YouTuber Nusantara itu dari mana. Oke. Kalau memang bosan kalian, kita kembali membahas Mas Wapres.
Ya, jadi ya di sana Mas Wapres di apa namanya di kebun tebu ya di PTPN tersebut beliau melakukan secara simbolik pemain apa namanya pemainan aduh apa sih namanya itu pemanenan ya udah kayak si Mahfud MD aku mesenggarakan rakyat mesesara menyengsarakan rakyat. Kalau itu dilakukan akan menimbulkan kekacauan yang menyengsarakan rakyat. Menyengsarakan rakyat itu, saya ulangi ya, biar tidak diketahui. Mengatakan menyengsarakan rakyat, dia butuh waktu sekitar 30 detik. Kayaknya aku ada bakat jadi Mahfud MD deh. Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewer, tapi kebenaran yang utama. Opung Parbelat kasih fakta, Agrifanani pun semuanya. Setelah dari kebun tebu ya, yang di sana beliau menekankan supaya produksi tebu bisa lebih baik lagi karena memang IGG yang ada di PTPN itu, yang ada di Banyuwangi ya merupakan salah satu pabrik modern ya pabrik gula termodern di Indonesia. Dan tahu kalian siapa yang mendampingi beliau? Yang mendampingi beliau adalah Khofifah Indar Parawangsa, Gubernur Jawa Timur dan juga Ibu Bupati. Mas Eki nggak diundang, Bung. Telatnya sih tahunya. Ya. Jadi ya setelah selesai kunjungan di daerah perkebunan tebu, beliau langsung ke RTH Marun ya, ruang terbuka hijau. Di sana ya Mas Wapres itu berjumpa ya dan berdialog dengan ribuan pelaku UMKM. Ya, aku bilang sama kalian, ribuan. Bukan puluhan, bukan ratusan, ribuan ya. Ingat ya, bukan TPUA ini. Ya, yang mengatakan bahwasannya masanya lebih daripada 1000. Gak tahu yang datang ke Solo cuma 1 bus. Ya, wajar kalau Mas Wapres itu ya melakukan dialog kepada UMKM dan di sana juga beliau itu mendorong para pelaku UMKM supaya lebih kreatif lagi dan juga lebih produktif lagi ya. Makanya aku bilang tadi wajar karena beliau itu punya pengalaman ya di bidang UMKM gitu dia. Jadi kalau orang yang berpengalaman ya di bidang UMKM maka dia bisa ya menjadi narasumber dan juga bisa mendorong pelaku UMKM lainnya untuk lebih produktif lagi, kan begitu. Sama halnya kalau orang yang terus-terusan bahas ijazah palsu itu biasanya ijazahnya juga palsu. Balik lagi. Ya kan begitu kan. Nah, kalau misalnya ada orang yang sok-sokan menganalisa penyakit seseorang ya dengan penyakit inilah dan dikait-kaitkan dengan azab, berarti itu dokternya dokter palsu. Kalau ini Wapres ini nggak palsu, ini nggak palsu, asli. Itu dia. Kalau yang di sebelah sana itu peneliti palsu. Kan begitu kan. Nah sekarang Mas Wapres ya ketika di ruang terbuka hijau itu setelah selesai berdialog dia langsung menuju ke satu kawasan ya. Beliau membawa
ke satu kawasan perbelanjaan ya. Beliau itu membawa sekitar 100 orang anak yatim piatu ya, serta membelanjai mereka dengan perlengkapan sekolah. Ya, jadi kita tahu sendiri kalau Mas Wapres ini kebiasaannya seperti itu. Dia akan perhatikan apa-apa saja kebutuhan anak-anak. Bisa dikatakan kalau untuk wakil presiden kita kali ini ya, beliau itu beliau itu sangat memperhatikan kalangan muda dan juga anak-anak. Wis, luar biasa. Masih ingat kan waktu program makan bergizi gratis ya, yang sudah pasti penerimaan manfaatnya itu adalah anak-anak sekolah. Beliau terjun langsung karena apa? Karena kecintanya terhadap anak-anak. Setelah itu ya, kita bisa lihat bagaimana beliau itu kalau ke daerah-daerah itu ya, atau kunjungan itu biasanya memberikan susu atau makanan bergizi lainnya. Selain itu, seringkali beliau itu ketika melakukan kunjungan juga memberikan buku ya. Jadi ini adalah hal yang selalu dilakukan ya. Kalau Bapak Joko Widodo, ayah Anda tercinta, kemana-mana biasanya bagi kaos, bagi sepeda ya kan. Nah sekarang Ananda janganlah bagi-bagi kaos sepeda lagi, agak kreatif dikit lah, bagi-bagi susu, bagi-bagi buku. Gitu ya. Ya yang penting nggak bagi-bagi hoax lah. Iya kan? Nggak bagi-bagi hoax. Bahayanya ketika anak dibagi-bagi dengan hoax ya, itu akan menjadi dua orang seperti dua orang pengamen cilik yang selalu melakukan hal-hal negatif tentang pemerintahan. Karena ada itu dua pengamen cilik ya, aku nggak mau tampilkan ya videonya ya, dua pengamen cilik yang selalu menampilkan lagu-lagu yang mengkritik pemerintah secara miring kan begitu. Dan katanya kata orang tuanya katanya sempat didatangi polisi. Ya aku percaya nggak percaya karena apa? Nggak ada dokumentasinya. Kalau masalah itu kan bisa saja, aku pun juga bisa kukatakan, teman-teman tadi pagi biar tahu kalian, aku didatangi FBI. Bukan cuma FBI, ternyata yang mendatangiku setelah 10 menit FBI pulang, datang ke tempatku CIA. Kami ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi, makan nasi goreng, ya, lalu mereka pulang, lalu datang lagi Mossad, intelijen Israel. Mereka datang ya hanya untuk menanyakan kabar. Bisa aja aku bilang begitu kan? Nggak ada bukti, nggak ada dokumentasi. Itu dia. Jadi nggak usahlah menjelek-jelekkan seperti itu Bapak. Ya, anak-anak itu yang pengamen-pengamen itu, yakin aku nggak bisa itu menciptakan lagu sendiri. Pasti ada yang ngajari. Ya kalau bukan Bapak siapa lagi? Dari SD loh, mana mungkin. Kecuali kalau dia SMA atau kuliah dia menciptakan lagu seperti itu ya, yang apa namanya bisa dikatakan terlalu sarkas gitu loh ya, tapi sarkasnya belok kiri. Itu it doesn't make sense gitu loh kalau mereka menciptakan itu dan mengajari mereka seperti itu ya, it doesn't make sense ya. Jadi itu bahayanya ketika anak-anak dicekoki dengan hal-hal negatif ya. Makanya hati-hati kita mendidik anak ya, ya, jangan sampai informasi negatif itu mempengaruhi psikologinya. Karena apa? Itu akan menciptakan dia orang yang anti terhadap pemerintahan, dan bisa saja mereka ini menjadi cikal bakal daripada anggota daripada ormas terlarang. Aduh, iya kalau masih sempat diradikalisasi. Kalau enggak, lama-lama apa? Ya mereka inilah yang melakukan bom bunuh diri. Sebentar dulu Bung, beritamu kok lari-lari Bung dari kunjungan Bapak Gibran sekarang bom bunuh diri. Enggak gitu, enggak omong barbela namanya. Emangnya aku ini host TV One atau Metro TV
atau iNews yang selalu berada di relnya. Ya, jadi ya Bapak Gibran ya setelah mentraktir anak-anak ya yatim piatu untuk menerima perlengkapan sekolah secara lengkap, akhirnya beliau melanjutkan kunjungannya itu keesokan harinya, yaitu hari ini. Jadi begini, ya, itu bisa dikatakan menunjukkan bahwasannya Bapak Gibran Rakabuming Raka itu bukan model wakil presiden yang ongkang-ongkang kaki. Ya, bukan. Dia itu adalah wakil presiden yang bergerak, energik, ya. Makanya aku bilang ini sejarah bagi bangsa ini. Wakil presidennya dari kalangan anak muda. Bung, Muhammad Hatta juga masih muda dulu loh. Justru dari situ kita bisa menilai bahwasanya ya Mas Gibran Rakabuming Raka itu adalah cerminan dari Muhammad Hatta. Kami nggak terima Bung siapa? TPUA. Kalau mereka itu siapapun wakil presidennya, kalau bukan Anies presidennya mereka akan tolak. Kayak nggak tahu aja kita. Anies Baswedan capres, ya kan? Begitu kalah kepengen jadi wapres. Nggak dapat kursi wapres, dikejarnya kursi gubernur DKI. Di PHP oleh PDIP. Nggak sampai di situ aja, biar tahu kalian nyari kerjaan dia di Jawa Barat. Gagal. Bayangkan kalian Anies Baswedan bawa kartu lamaran, surat lamaran. Capres. Kalah mengharap jadi wapres. Nggak dilirik, ya kan? Setelah itu pilkada maju mau jadi DKI 1. Di PHP ya dilempar dia ke Bandung, ke Jawa Barat. Mau dilawannya KDM. Kayak nggak ada aja putra Jawa Barat yang terbaik. Siapa dia sih? Nah itu dia, makanya gue bilang. Jadi jangan heran kalian ketika Bapak Gibran ini mendapatkan serangan, ya, mendapatkan tudingan, mendapatkan fitnahan. Karena apa? Banyak yang ngincar kursinya itu. Termasuk Anies, Puan Maharani. Kan begitu kan? Satu lagi anaknya Amin Rais. Ya itu dia. Jadi mereka itu melontarkan kata-kata negatif kepada Mas Gibran bukan karena Mas Gibrannya yang rusak, mereka yang rusak. Gitu loh, udah jelas-jelas Mas Gibran ini terpilih ya secara demokrasi, rakyat yang memilih. Datang forum TNI, mau digoyang. Ternyata isu petisi itu juga ada yang membiayai. Ngakulah Marcella Santoso bahwasanya dia juga membiayai untuk pembuatan konten-konten negatif mengenai Indonesia Gelap, revisi Undang-Undang TNI, dan petisi. Akhirnya Bapak Prabowo turun tangan menyuruh Panglima TNI turun tangan memerintahkan Kapus Pen TNI Bapak Kristomei Yasianturi untuk melacak, menyelidiki, menginvestigasi ya siapa-siapa yang terkait dengan isu petisi yang salah satunya fokusnya itu pemakzulan Bapak Gibran. Artinya apa? Artinya Bapak Prabowo sendiri ya sedang melacak siapa orang-orang di balik gerakan pemakzulan Bapak Gibran Rakabuming Raka. Jadi jangan dikatakan Bapak Prabowo diam saja. Beliau itu seorang prajurit ya, dan beliau itu seorang komandan. Beliau terbiasa melindungi anak buahnya.
Itu dia, dan sudah jelas-jelas Bapak Prabowo mengatakan apa? Saya yang pilih Gibran. Mau apa kalian semua? Ange. Ange kau. Kalau bisa Bapak Prabowo bersuara, dia akan bilang itu sama forum TNI. Kenapa kalian yang panas? Bilang sama PD, kok aneh kalian? Coba bayangkan kalian, sekarang PDIP mendekat-dekat, seolah-olah mereka itu juga setuju, bahkan aku curiganya bukan setuju dengan pemakzulan Mas Gibran ini. Mereka juga motornya nggak, ya dugaan. Tahu diri dikit dong. Kemarin kalian yang berhadapan face to face dengan Bapak Prabowo Gibran, sekarang mau mengharapkan kursi Gibran. Alah, ngaca. Ya kan, yang berjuang berdarah-darah Prabowo Gibran beserta juga timnya, relawannya, ya, tim suksesnya, partai pendukungnya. Kalian mau ikut-ikutan menikmati kesuksesan orang. Alah. Ya, jadi bisa dikatakan juga ya, Jawa Timur, aku bilang sama kalian ini secara politik, Jawa Timur ya, itu adalah penyumbang suara terbesar untuk Prabowo Gibran se-Indonesia. Harus tahu kalian, harus tahu. Karena apa? Biar tahu kalian, suara dari Jawa Timur, khusus Jawa Timur saja, itu ada sekitar 16 juta lebih suara rakyat Indonesia untuk Prabowo Gibran. Kalau di persentase ya, di Jawa Timur saja suara Gibran itu mencapai 65% dari total penduduk. Bayangkan. Dan aku udah cek and recheck, dari 38 kabupaten dan kota ya, semuanya Prabowo Gibran menang kecuali cuma satu, Pamekasan. 38 kota dan kabupaten, biar tahu kalian semua Prabowo Gibran yang megang, cuman satu doang, Pamekasan. Oke lah, nggak apa-apa lah, kasih aja lah itu sama si Anies. Ya, nggak tahu kita. Padahal lucu ya. Kenapa bilang? Ya, Muhaimin Iskandar. Ini kita bicara tentang politik, ya kan? Caimin, dia itu PKB, ketua umum. Dan mereka itu selalu mengidentikan diri dengan Nahdien gitu kan, warga NU. Sementara warga NU kebanyakan milih Prabowo Gibran. Ya kan? Karena apa? Ya, karena begini ya. Bisa dikatakan ya, kalau kini kita lebih meluas lagi, lebih dalam lagi, banyak warga NU itu ya tidak tidak sejalan ya dengan Muhaimin, karena sudah ada garis ya yang menegaskan bahwasanya NU bukanlah PKB, PKB bukanlah NU. Makanya mereka dapat suara kecil. Karena PKB bukanlah NU, NU bukanlah PKB. Beda zaman Gus Dur dulu, ya PKB NU. Kenapa ada PKB? Karena itu adalah bentukan dari petinggi-petinggi NU sendiri. Begitu. Beda sekarang. Masa NU mau gandengan sama Anies? Oh ya, NU yang lain bilang ogah. Lu bawa aja partai lu sendiri PKB, gua mah enggak. Kita udah tahu sendiri kan, kalau warga NU itu paling banyak itu ada di Jawa Timur kan. Selain sosok Prabowo Gibran, sosok Khofifah Indar Parawansa itu menjadi faktor utama. Karena beliau itu orang NU asli, dan sampai sekarang beliau itu masih berada di dalam NU itu sendiri. Gitu loh ya. Jadi bisa dikatakan untuk Jawa Timur bukan mengistimewakan ya, bukan ya, tapi itulah kacang yang tidak lupa akan kulitnya. Ya, Mas Gibran, Bapak Prabowo ya memang harus, karena apa? Jawa Timur penyumbang suara terbanyak, terbesar se-Indonesia, biar tahu kalian ya. Memang betul dari semua provinsi ya kan, cuma di dua tempat saja Bapak Prabowo dan Bapak Gibran nggak menang, yaitu
Aceh dan juga Sumatera Barat. Yang menang di situ adalah Anies Baswedan. Masih mending dapat 2 provinsi yang menang. Ini ada sebelah sana nomor 03 dimanapun nggak menang. Di provinsi manapun nggak menang. Aduh. Ya, jadi udah tahu ya gambaran untuk 2029 ya. Ya, ingat 2029. Ya, untuk capres jangan coba-coba. Yang ada aja dulu. Dan kami mendorong Prabowo Gibran untuk 2029. Cepat kali kau kampanye pung. Terserah mau kalian bilang aku curi strat, terserah. Yang penting ya aku dan juga banyak warga Indonesia, rakyat Indonesia berharap 2029, 2034 Prabowo tetap bersama dengan Gibran. Jadi Anies gimana pun bodoh amat. Puan Maharani bodoh amat. Ganjar emang masih dilirik. Itu dia ya. Apalagi ini Banyuwangi. Banyuwangi ini simbol daripada perjuangan rakyat di Jawa Timur. Ya, selain kota pariwisata, ini kota bersejarah juga ini ya. Bersejarah kelam bagi seorang yang bernama Cak Lontong. Aduh, Cak Lontong. Komisaris katanya dia sekarang di Ancol ya. Gak tahu aku kerjanya apa di situ. Ya lumayan lah, gratis nonton lumba-lumba. Gratis main roller coaster. Komisaris. Gratis bebas parkir di area Ancol. Karena masuk Ancol itu agak mahal juga parkirnya, Mak. Lumayan lah komisaris, Pak, banyak gratisan. Pung, berarti dia itu juga komisaris BUMN ya, Pung ya? Kok bisa diterima Bapak Prabowo Gibran? Ancol itu bukan BUMN, itu BUMD. Badan Usaha Milik Daerah Jakarta. Jangan disama-samakan. Banyak orang kemarin salah kaprah Berto kalian, ya kan? Oh, sekarang dia jadi komisaris. Pikirku komisaris apa? PT Garuda kah? Atau PT Antam kah? Ini rupanya Ancol. Udah batu-batu kan aku doakan kalian aku sehat ya. Biar jangan dibilang tiba nanti aku sakit paru-paru. Ya, jadi kunjungan selama 2 hari ini yang menunjukkan bahwasanya Bapak Prabowo Gibran itu sedang menunjukkan kualitasnya. Ya, jadi luar biasa. Ini anak muda yang luar biasa ini. Ya, bukan kayak host TV yang sebelah sana. Ada biar tahu kalian host podcast ya kan. Taunya minggirin ke kiri, iya kan, narsumnya belok ke kanan. Nggak mau ngikut narsumnya ke kiri. Dia belokkan narasinya ke kanan, ya kan, narasinya ke kiri. Podcast apa itu, Bung? Udah tahu lah kalian itu. Aduh, yang penting bukan podcast Opung Parbelak lah ya kan. Oke lah gitu dulu ya. Ya, jadi kita doakan supaya kunjungan Bapak Gibran hari ini yang kedua di Banyuwangi itu boleh berjalan dengan baik dan dengan lancar. Amin. Dan di akhir video aku tidak pernah lupa untuk menyerukan, mari kita bersama-sama berdoa untuk Bapak Joko Widodo supaya pemulihannya lebih cepat lagi. Amin. Amin ya robbal alamin. Ya, jadi itu dulu dari Opung Parbelak. Salam NKRI harga mati. Oke, itu dia video. Gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya.